Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Lilis Nurteti. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang fungsi dan asas bimbingan konseling. Bimbingan mengembangkan sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam setting sekolah. Ada beberapa fungsi yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Di sini para ahli dalam berbagai referensi menyatakan tentang bagaimana fungsi dari bimbingan konseling itu sendiri. Menurut Aquino dan Alfiar dinyatakan bahwa yang namanya fungsi bimbingan konseling paling tidak ada fungsi pertama, pencegahan atau preventif, yaitu bantuan yang diberikan kepada peserta didik yang bertujuan agar peserta didik terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Hambatan seperti diantaranya kesulitan belajar, kekurangan informasi, begitu juga masalah hubungan secara sosial dan yang lainnya. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya program layanan orientasi yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal sekolah, misalnya program kegiatan atau layanan bimbingan klasikal atau kelompok tertentu seperti diskusi, bermain peran, dinamika kelompok, menyusun program belajar, dan teknik-teknik pendekatan kelompok yang lainnya. Kemudian program layanan penempatan dan penyaluran baik yang bersifat individu maupun kelompok seperti pembentukan kelompok belajar, ekstrakurikuler ataupun yang lainnya. Kemudian perbaikan atau kuratif, yaitu layanan yang membantu peserta didik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, baik itu dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan luar sekolah. Nah, bantuan yang diberikan amat bergantung pada sifat masalahnya. Bentuknya dapat langsung berhadapan dengan peserta didik atau bahkan pihak yang lainnya. Selanjutnya, fungsi pengembangan atau development ya, yaitu pelayanan yang diberikan dengan tujuan dapat membantu peserta didik mengembangkan keseluruhan potensinya dengan terarah dan mantap. Layanan ini memungkinkan peserta didik pertama paling tidak memperoleh kesempatan untuk mendapat pengalaman-pengalaman yang dapat membantu perkembangan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, mengenal, begitu juga memahami serta melatih diri dan melakukan kegiatan tentang cara-cara pengembangan diri sehingga mereka lebih matang untuk melakukan tugas perkembangannya, begitu juga mencapai prestasi yang semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, memperoleh latihan membuat dan memiliki alternatif yang paling efisien untuk dilakukan dalam setiap situasi dengan mempertimbangkan minat, bakat, begitu juga potensi, begitu juga kemampuan dan kesempatan yang tentunya tersedia. Kemudian yang keempat, mengembangkan bakat begitu juga minat melalui kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, apakah misalnya kesenian, keterampilan, olahraga, seni ataupun yang lainnya. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu fungsi pemahaman atau informatif, yaitu fungsi bimbingan yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Selain itu, di sini tentunya sekolah bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang kompeten yang tentunya sesuai dengan pemahaman atau pengembangan peserta didik yang diharapkan. Apakah misalnya melalui pos gitu ya, kemudian juga dokter atau psikolog ataupun yang lainnya. Pemahaman itu meliputi pemahaman misalnya tentang potensi diri, kelemahan diri, lingkungan, apakah lingkungan keluarga, pendidikan, karir, sosial, budaya ataupun nilai ya. Nah, selanjutnya ada juga fungsi bimbingan konseling menurut rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling di jalur pendidikan formal. Di antaranya pertama ada fungsi pemahaman,
yaitu di sini bahwa fungsi bimbingan membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap potensi dirinya, begitu juga lingkungannya. Hampir sama ya dengan yang dinyatakan oleh siapa tadi? Aquino dan Alfier ya. Kemudian juga fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan, begitu juga perkembangan yang optimal, serasi, selaras, begitu juga seimbang seluruh aspek, begitu juga yang ada dalam diri konseli. Kemudian fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu peserta didik agar dapat menyesuaikan diri, begitu juga lingkungannya, menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, begitu juga lingkungannya secara dinamis dan tentunya konstruktif. Kemudian yang selanjutnya fungsi penyaluran, di mana fungsi bimbingan di sini yaitu membantu peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan ataupun sekolah ya. Begitu juga memantapkan penguasaan karir jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian yang lainnya. Nah, dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik yang lainnya. Begitu juga mungkin institusi ataupun lembaga-lembaga yang lainnya yang berada dari luar sekolah ya. Selanjutnya fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, begitu juga kepala sekolah ataupun madrasah dan staf, konselor, begitu juga guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, begitu juga kebutuhan peserta didik. Nah, dengan menggunakan informasi yang memadai ya mengenai peserta didik, pembimbing atau konselor dapat membantu para guru, begitu juga memperlakukan peserta didik secara tepat, baik itu dalam memilih ataupun menyusun materi, memilih metode, begitu juga proses pembelajaran, maupun dalam menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan, begitu juga kecepatan peserta didik. Yang selanjutnya fungsi pencegahan atau preventif ya, hampir sama dengan pendapat yang tadi yang dikatakan Aquino, bahwa fungsi ini memberikan atau berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang tentunya dihadapi atau bahkan dimiliki oleh individu yang mungkin terjadi, dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik ya. Nah, melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada peserta didik tentang bagaimana cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang tentunya membahayakan dirinya. Nah, adapun teknik yang tentunya dapat digunakan dalam pelayanan pelayanan ini diantaranya ada orientasi, informasi, atau bimbingan kelompok. Nah, beberapa masalah yang tentunya perlu diinformasikan kepada peserta didik dalam rangka misalnya mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan, misalnya bahayanya minuman keras, merokok, menyalahgunakan obat-obatan, drop out, atau pergaulan yang tentunya tidak diharapkan. Selanjutnya fungsi perbaikan, di mana fungsi bimbingan dan konseling diantaranya membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan, begitu juga mungkin kesalahan, apakah dalam berpikir, berperasaan, atau bahkan bertindak. Nah, konselor di sini melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli supaya bagaimana memiliki pola pikir yang sehat ya, rasional, begitu juga memiliki perasaan yang tepat ya, sehingga dapat menghantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang tentunya produktif dan normatif. Selanjutnya fungsi penyembuhan ya, di mana bimbingan di sini bersifat kuratif ya. Dan ini erat kaitannya dengan upaya pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah, baik itu menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Ya. Selanjutnya fungsi pemeliharaan, yaitu di mana melalui bimbingan dan konseling membantu konseli supaya dapat menjaga diri, mempertahankan situasi yang kondusif dan tentunya tercipta dirinya yang sesuai harapan. Selanjutnya fungsi pengembangan, yaitu bimbingan yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi yang lainnya. Konselor di sini senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, begitu juga memfasilitasi perkembangan peserta didiknya. Oke.
Itu yang berkaitan dengan fungsi dari bimbingan dan konseling. Kemudian apa saja sih asas-asas dari bimbingan dan konseling itu sendiri? Ya, menurut Samsu Yusuf, yang lebih ditegaskan dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal tahun 2008 menyatakan bahwa bagaimana keterlaksanaan begitu juga keberhasilan layanan bimbingan dan konseling ini sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas sebagai berikut. Nah, apa sih sebenarnya asas itu sendiri ya? Asas itu diartikan sebagai dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Begitu juga dasar cita-cita, apakah perkumpulan atau organisasi atau bahkan hukum dasar. Nah, berkaitan dengan asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang tentunya harus diterapkan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, apa saja asas-asas dalam bimbingan konseling itu sendiri? Pertama berkaitan dengan asas kerahasiaan ya. Di mana asas kerahasiaan ini bahwa asas bimbingan dan konseling menuntut dirahasiakannya segenap data ya. Begitu juga keterangan berkaitan dengan peserta didik yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh tidak atau tidak layak diketahui oleh tentunya orang lain. Dalam hal ini, tentunya guru berkewajiban penuh bagaimana memelihara begitu juga menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Kemudian yang selanjutnya asas kesukarelaan, yaitu bahwa asas bimbingan dan konseling ini menghendaki adanya kesukaan, begitu juga kerelaan dari peserta didik untuk mengikuti atau menjalani pelayanan atau kegiatan yang diperlukan dirinya. Dan dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban membina, begitu juga mengembangkan kesukarelaan tersebut. Dan selanjutnya asas keterbukaan, di mana melalui asas ini menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran pelayanan bersifat terbuka ya, tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya maupun dalam menerima berbagai informasi, begitu juga materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Selanjutnya asas kegiatan, di mana asas ini menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Selanjutnya asas kemandirian, di mana asas ini menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran pelayanan bimbingan diharapkan menjadi peserta didik yang mandiri dengan ciri-ciri diantaranya mengenal, begitu juga menerima diri sendiri, begitu juga lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, begitu juga mewujudkan diri sendiri. Selanjutnya asas kekinian, yaitu dengan asas ini menghendaki agar objek khususnya sasaran pelayanan bimbingan konseling mampu menyelesaikan berbagai permasalahannya, melihat juga berbagai kondisi tidak hanya hari ini ya, termasuk juga masa yang sudah dilalui ya. Pelayanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lampau pun ini dilihat ya, bagaimana kaitannya dengan kondisi yang ada, begitu juga apa yang diperbuat sekarang. Selanjutnya asas kedinamisan. Melalui bimbingan dan konseling di sini menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, tidak berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya asas keterpaduan, di mana melalui asas ini menghendaki agar berbagai pelayanan, begitu juga kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang secara harmonis dan terpadu, ya, saling bekerja sama ya untuk bagaimana terbantunya peserta didik ya. Selanjutnya atas kenormatifan, di mana melalui asas ini tentunya sebagai seorang konselor itu harus mentaati berbagai norma-norma yang ada. Selanjutnya asas keahlian. Nah, melalui asas ini tentunya bagaimana seorang konselor tentu harus dari orang yang ahli ya, dan tentunya profesional.
Kemudian asas alih tangan kasus ya, di mana melalui asas ini kalau sekiranya hal tersebut ya tentunya tidak bisa betul-betul ditangani ya, tentunya bisa dialih tangankan ataupun dialihkan oleh orang yang tentunya lebih kompeten. Selanjutnya asas tuturi handayani. Nah, melalui asas ini bagaimana kita sebagai pendidik atau konselor selalu memberikan pelayanan kepada anak sesuai dengan kebutuhannya ya, selalu menjadi pembimbing, kemudian juga menjadi seorang sahabat atau bahkan juga menjadi individu yang tentunya diharapkan oleh konseli ya. Nah, saya kira berkaitan dengan asas bimbingan konseling ya, itu selanjutnya bagaimana sih peran guru, khususnya peran guru kelas dalam bimbingan konseling. Tentunya sama juga dengan guru yang lainnya sebagai informator, organisator, motivator, direktur, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan tentunya evaluator. Ya, saya akhiri ya video kali ini berkaitan dengan fungsi, begitu juga asas bimbingan konseling dengan suatu perumpamaan ataupun kata-kata bijak ya dari Soekarno, diantaranya bahwa bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh engkau pun akan jatuh di antara bintang. Bahwa bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang ya. Saya kira untuk video kali ini berkaitan dengan fungsi bimbingan dan konseling cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.